Tinggalin aja, Yang. Hey! Kan saya udah bilang, saya udah terlanjur hamil. Ya, sekarang saya tunggu. Saya minta kejelasan, kalau enggak ini anakmu aku buang nih. Bentar. Ngapain? Kamu sama dia lagi, udah cerai aja. Jangan kayak gitu dong. Jangan kayak gitu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Umi Liva Official dan juga Gif dimanapun berada. Saat ini berjumpa lagi dengan Umi. Posisinya Umi berada di salah satu kafe di Kota Malang, khususnya sahabatku semua. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita masih beri kesehatan oleh Allah, masih diberi nafas yang diridhoi oleh Allah pastinya, sehingga mari kita manfaatkan sebaik mungkin agar kita terus menjadi orang yang lebih baik. Nah, malam ini Umi punya tujuan, yaitu untuk buat video ini. Agar tujuannya apa? Semoga video yang Umi akan tayangkan nanti saat ini itu bisa diambil hikmah dari apa yang terjadi. Sahabat, Umi punya konsep untuk membuat video ini. Ini akan mencoba bagaimana tanggapan pengunjung kafe sini. Ada salah satu, mungkin Umi akan mencoba salah satu atau yang lain lah di sini. Bagaimana sih tanggapannya dan respon di saat Umi menyamar menjadi seorang pelakor. Nah, di situ bagaimana tanggapan perempuan-perempuan kalau Umi menjadi seorang pelakor, dan di situ Umi akan buat dia itu marah, Umi akan buat dia itu greget, Umi akan buat bagaimana respon dia, mbak-mbak atau ibu-ibu yang ada di sini tentang pelakor. Apakah benar namanya pelakor itu sangat jelek sekali? Ya namanya, ya mohon maaf lah, kalau bisa jangan sampai lah gitu ya. Jangan sampai ada yang namanya pelakor gitu. Semoga di muka bumi ini dihilangkan. Kalau memang niatnya ibadah ya baik-baik, jangan sampai ada yang tersakiti dan menyakiti gitu sahabatku. Jadi di sini Umi ada edukasi, ada pemikiran, ingin tahu aja responnya, karena selama ini di luar sana Umi melihat ada video-video ya tentang pelakor itu, ada yang dijambak ya, bahkan ada yang dihabisi, ada yang dibenturkan ke tembok. Aduh, ngeri sekali ya. Makanya jangan sekali-kali jadi pelakor, janganlah gitu. Kalau memang niatnya ibadah ya baik-baik, datang baik-baik. Semua bisa dimusyawarahkan, semua bisa dibicarakan. Insya Allah yang niatnya baik akan berdampak baik juga. Tapi kalau dari awal niatnya udah nggak baik, dari awal udah niatnya buruk ya, maka ending ke belakangnya pun jangan berharap suatu kebaikan gitu. Pasti susah untuk baik gitu. Tapi ya tergantung pada diri kita masing-masing sih kalau menurut Umi. Jangan sampailah kita sebagai wanita itu menyakiti sesama gitu kan, apalagi posisi laki-laki yang udah menjadi suami orang. Janganlah kamu rampas dengan seenak hati, janganlah kamu bermain api di belakang, janganlah kamu menyakiti istrinya gitu. Apapun yang terjadi, apapun alasannya. Terkadang banyak juga sih laki-laki itu dengan manis-manis menjelek-jelekkan istrinya ya, memburuk-burukan istrinya. Nah, di situ bisa jadi mungkin tidak salah perempuannya, perempuannya tersentuh, perempuannya merasa belas kasihan, awal mulanya jadi tempat curhat, awal mulanya kenal, pendekatan. Kenapa di sini dalam Islam diharamkan ya laki-laki dan perempuan berduaan, apalagi diharamkan juga berpacaran. Disitulah yang asal mulanya jadi teman, akhirnya curhat, dan endingnya malah jadi perselingkuhan. Ini sangat dilarang sekali dalam agama. Maka dari itu banyak yang sampai hamil di luar nikah ya, jauh dari norma-norma agama. Janganlah, saya berharap ini semua jangan sampai terjadi kepada wanita-wanita
yang ada khususnya di Indonesia ini. Jaga terus marwah kita sebagai perempuan, jaga terus kita sebagai perempuan, harga diri kita di hadapan seorang laki-laki. Bagaimana secantik apapun perempuan, kalau kita tidak bisa menjaga harga diri kita, maka di situ laki-laki hanya akan mempermainkan kamu, ya, hanya akan buat mainan. Dan seburuk-buruknya seorang istri, sejelek-jeleknya rupanya seorang istri, apabila dia setia, ya, di saat susah dia menemani, di saat senang dia menemani, di saat dia sakit dia menemani, insya Allah. Biasanya laki-laki itu kalau sehat aja mencari kesana kemari, kesana kemari. Pada endingnya di saat Allah menegur si suami ini sakit parah, ya pasti yang kayak gini nih ditinggalkan. Kembalilah kepada yang sejatinya bersama dia di saat susah, senang, dan juga dalam posisi sakit. Maka hati-hati agar perempuan di luaran sana jangan sampai terjerumus kepada sesuatu yang dilarang oleh agama. Begitu sahabat, Umi akan memulai pelaksanaan video, yaitu Umi akan ngeprank di sini. Biar coba ingin tahu responnya di saat Umi menjadi posisinya berjilbab, ya, tapi menjadi pelakor. Coba responnya seperti apa? Yuk, yang penasaran ikuti. Nih juga Umi akan bawa di pojokan sana ada mbaknya, cantik sekali ya, cantik sekali, pakaiannya seksi. Seperti apa sih sebenarnya? Mungkin di luaran sana juga banyak yang beranggapan, oh kalau orang ini pakaiannya berjilbab suci lah, baik lah gitu. Terus orang ini pakaiannya kayak gini, pasti ini berperilaku buruk, pasti ini orang nggak baik gitu kan. Terkadang prasangka yang kayak gitu belum tentu kebenarannya. Dan saat ini benar nggak yang selama ini diprediksikan teman-teman di luaran sana, benar nggak yang seperti Umi sampaikan tadi? Semoga aja tidak ya. Semoga endingnya semuanya baik. Baik, Umi akan mulai. Coba posisi di sini banyak orang sih, rame ya, apa adanya aja. Ini coba menumpang, semoga nggak ada apa-apa ya. Nah, akan bawa minuman dan juga ini. Oke, ini coba pindah meja. Assalamualaikum Mbak. Iya, waalaikumsalam. Selamat malam, numpang duduk boleh ya? Boleh. Ah, ya. Makasih. Iya. Nggak ganggu ya Mbak ya? Enggak. Lagi sendiri Mbak? Iya, sendiri aja. Oh ya. Halo? Iya sayang. Oh, kamu nggak jadi kesini? Aduh, aku udah nunggu nih yang. Dari tadi kamu cuma janji-janji aja. Udah, itu istrimu tinggalin aja yang. Hey! Kan saya udah bilang, saya udah terlanjur hamil. Ya mau nggak mau harus dinikahin kah? Kan kemarin kamu kayak gitu janjinya sama saya ya. Kamu bilang mau nikahin saya, mau ninggalin istrimu. Sekarang kamu mundur lagi, nggak mau datang. Apa perlu saya datang ke rumahmu nih yang? Ya jangan kayak gitu juga. Saya kan udah terlanjur ini hamil, udah 3 bulan. Kalau enggak ya anakmu aku buang nanti. Iya dong. Iya dong sayang. Kan udah janji kayak gitu. Ya saya nggak mau lah. Ngapain? Istrimu juga udah jelek. Istrimu tuh udah nggak layak dampingi kamu. Udah ceraikan aja. Iya, saya kan lebih dari istri kamu. Dari awal kan juga kamu udah tahu nih yang. Ya, sekarang saya tunggu. Saya minta kejelasan. Kalau enggak ini anakmu aku buang nih. Bentar. Astagfirullah. Apaan nih? Apaan Mbak? Ngapain kok kayak gitu? Ada urusan apa sama kamu Mbak? Ya nggak ada sih, cuman ya kamu jadi cewek kayak gitu banget. Kan saya lagi telepon pacar saya Mbak. Tapi dia udah punya istri kan? Ya nggak apa-apa, Ya, nggak saya boleh juga lah. udah hamil.
Ya kamu ngapain mau dihamilin sama suami orang? Ya kan saya suka sama Ya tapi dia dia. suami orang. Ya nggak apa-apa juga, dia istrinya juga jelek, nggak Ya, layak nggak boleh jadi gitu lah. istrinya. Kamu sama-sama cewek jangan kayak gitu. Aku yang pengen kayak gini ngerokok aja nggak kayak gitu. Nggak serendah itu harga diri saya. Ya kan mbak, saya kan saya mbak, kita punya kehidupan masing-masing mbak. Ya tapi nggak boleh kayak gitu juga. Ya kenapa? Saya sekarang kan minta tanggung jawab. Saya udah terlanjur hamil. Terus memangnya kenapa, Ya Mbak? nggak boleh gitu. Udah tahu suami orang mau dihamilin gimana sih? Ya kan suka-suka gue dong. Suka-suka gue. Badan-badan gue yang jalanin. Terus kenapa kamu marah-marah sama gue? Ya nggak gitu juga. Jilbab pakai baju kayak gitu. Kelakuan minus. Aduh, Bahkan- Mbak. Sekarang itu pakaian jilbab itu cuman banyak kok, bukan cuman saya aja yang buat tren. Ini sayang sebentar ya, ada orang tiba-tiba marah-marah. Ih, saya juga kenal aja enggak. Saya di sini cuma numpang duduk aja, sayang. Cowok juga bangsa juga. Ngapain juga jadi Ih. sama cewek udah punya istri juga. Kamu dikata-katain, sayang. Emang. Dikata-katain, enggak gitu juga. Ini sayang sekali sama saya, makanya saya sampai hamil. Kok dibilang Enggak. dikata-katain? Ini mau nyerahin, ya kan sayang? Kamu mau nyerahin istrimu kan? Iya, iya dong. Itu istri kamu udah nggak layak untuk jadikan Ya istri elah, kayak kamu. gitu banget sih. Ya iya, saya kan udah hamil. Dia istrinya juga mandul, nggak bisa memberikan anak. Ngapain juga? Laki-laki apa yang perlu dipertahankan kan? Apa juga? Laki-laki paling juga kan cari perempuan yang bisa menyenangkan, yang bisa membahagiakan dia. Kalau istrinya udah nggak bisa menyenangkan dia, nggak bisa memberikan keturunan, ngapain lagi dipertahankan? Ya sayang, udah. Kasihan tuh jilbabnya. Kamu kayak gitu. Salah apa dengan Ya jilbab iya, saya? jilbab pakai baju busana muslim. Kelakuan kayak gitu, nggak malu. Ya Malu-maluin agama aja. Ngapain Aku yang pakai kayak malu? gini aja nggak serendah itu. ngapain malu sama siapa? Ya malu lah sama sendiri-sendiri. Sama-sama cewek itu juga istrinya cewek. Enggak Kalau juga. kamu digituin gimana? Ya suka-suka gue dong. Kok ada ya cewek Gue kayak gini? suka sama dia, dia juga suka sama gue. Terus siapa yang larang memang? Nggak ada yang larang, iya kan sayang? Iya Cowok sayang. juga sama-sama nggak punya harga diri tuh kayaknya. Ih, kok kamu yang jadi sewot? Ini aja saya nggak ada masalah ya yang. Kalau enggak nih, kalau nggak mau cerai istrimu, saya datang ke rumahmu. Kalau nggak datang hari ini nih, saya buang kamu nih. Ini anak kamu. Ada harga diri banget sih, nggak tahu malu ya? Iya dong. Ih. Suka-suka gue, badan gue. Iya sayang, nggak tahu nih. Kamu cepet dong ke sini. Aduh, aku udah kangen sayang. Anjir. Ih, apaan? Kamu juga belum tentu baik. Meskipun pakaian saya kayak gini, baju saya kayak gini, ngerokok, tapi saya nggak serendah itu harga diri saya. Iya, tapi apa masalahnya? Saya yang berjilbab kayak gini pakai busana. Terus apa masalahnya? Kan nggak ada masalah sama elu. Ya emang gak ada masalah sih, tapi ya greget aja kalau lihat orang kayak gitu. Memangnya kenapa harus greget? Kan saya yang jalani, saya yang seneng. Iya kan? Menurutmu Kok kayak kamu? gitu seneng? Ya seneng lah. Udah calon suami sayang, pacar sayang. Sebentar lagi juga istrinya mau dicerai. Siapa yang nggak seneng coba? Perempuan mana yang nggak seneng dimanja? Dibelikan segala sesuatu, Ya, dibelikan itu seneng sih. mobil, kan seneng. Ya seneng, tapi itu bukan hak kamu lah, itu hak istrinya. Kamu ada apa sih kok kayak gitu? Ya kan hak istrinya. Orang dia aja udah nggak mau. Kalau dia cinta sama istrinya, nggak mungkin lah cari perempuan lain. Namanya laki-laki, nggak mungkin cari perempuan lain kalau dia sayang sama istrinya. Ya namanya Ya kan? juga cowok, dikasih ikan juga mau aja. Ya kan suka-suka dia dong, suka-suka dia. Kita yang jalanin, kok kamu yang marah? Kok kamu yang sewot? Ya nggak gitu juga, aku cewek, kamu cewek, istrinya pun cewek. Ya terus kenapa? Masa ya nggak mikirin sih kayak gitu? Ngapain mikirin orang, mikirin diri sendiri aja belum tentu ada waktu. Yang penting kita hidup itu seneng, bahagia. Udah ada yang nyenengin, walaupun itu toh dia lakinya juga nggak mau sama perempuan. Kalau dia sayang sama istrinya nggak mungkin selingkuh. Itu logikanya aja. Ya, tapi kamu merebut kebahagiaan orang lain kayak gitu caranya. Saya nggak pernah ngerebut kebahagiaan orang lain. Orang kita sama-sama suka kok. Memang salahnya di mana?
Salah saya di mana ya sayang? Kamu cepat ke sini ya, sayangku, cintaku. Kamu cepat ke sini. Kalau nggak ke sini, saya bener datang tuh. Ceraiin istri kamu. Istri kamu tuh udah nggak layak jadi istri kamu. Udah, ntar lagi saya jadi istrimu kan. Ini aku udah hamil anak kamu sayang. Punya malu kan ya. Iya. Iya ya, aku tunggu walaupun sampai malam. Pokoknya kamu hari ini harus datang dan besok harus udah ceraiin istri kamu. Saya nggak mau lihat kamu berduaan dengan istri kamu lagi, sayang. Jangan kayak gitu dong. Jijik dengernya. Kita lagi bercinta, kita lagi seneng-seneng, ada orang yang marah-marah sama kita, yang iya nggak? Yang jalanin kita, yang lakuin juga kita. Ngapain nih ada orang marah-marah kayak gitu? Ya nggak, yang? Iya kan kamu udah janji sama aku kalau mau nyerahin istri kamu. Buaya itu, buaya. Jangan percaya sama maunya buaya. Iya yang. Kapan kamu nyerahin istrimu? Besok. Aduh, seneng kali aku. Habis gitu aku belikan mobil, rumah yang bagus ya sayang ya. Udah cepet tinggalin aja, istri kamu itu nggak layak, udah mandul, udah nggak layak, udah jelek kali. Nggak seneng saya. Saya udah seharian nih nunggu kamu nggak datang-datang. Apaan sih? Kasiannya nungguin seharian dia sama istrinya. Kasian. Kamu juga bukan orang yang baik-baik amat. Saya lihat dari pakaian kamu aja kayak gitu. Jangan melihat orang tuh dari covernya. Kamu aja covernya kayak gini, kelakuannya kayak gitu. Ih. Meskipun saya kayak gini, belum tentu saya juga kayak gitu. Sekarang banyak juga kok, banyak juga yang berjilbab, gak cuma saya aja. Saya kan ikut-ikutan, banyak di luaran sana yang berjilbab juga, kelakuannya nggak baik juga banyak. Kok saya yang disalahkan? Memangnya saya salah apa? Ya salah lah rebut suami orang. Saya nggak pernah ngerebut, kita sama-sama suka. Iya kan sayang? Ya udah sama-sama nggak punya malu kok gitu sama cowoknya. Malu sama siapa? Malu lah sama diri sendiri. Enggak juga, kan kita sama-sama yang jalanin. Iya nggak, yang? Iya. Kok ini ada orang sewot, saya kenal juga enggak? Kenal aja enggak sama dia sayang? Ya namanya meskipun nggak kenal, sama-sama perempuan, saling membenarkan, saling ngasih tahu yang baik yang mana. Kalau mau ceramah ke masjid aja, jangan di sini ya. Apa yang ceramah? Aduh, panas telinga gue. Jangan di sini Mbak, kalau mau ceramah. Kalau mau ngajarin orang jangan di sini, ke masjid aja. Aku nggak ceramah. Ngapain sih kayak gitu? Sayang, cepet kesini dong. Aku udah kangen. Kangen banget. Iya dong, kesini dong sayang. Iya, besok ceraiin. Pokoknya besok ceraiin, itu istri kamu udah nggak berguna. Udah nggak layak jadi pendamping kamu. Saya yang layak, ini saya udah hamil anak kamu. Iya, bener, ini anak kamu. Kalau kamu nggak nikahin saya, kamu kan janji mau nikahin saya. Anakmu tuh cowok lain kali. Ngomong jangan kayak gitu dong. Kamu ini ngomong apa? Saya lagi ngomong sama pacar saya yang mau nikahin dan besok mau ceraiin istrinya. Jangan kayak gitu. Kamu jangan ikut-ikutan. Saya kenal enggak? Sebelah gue ngomongnya. Aduh sayang. Ini udah jam segini, kamu harus cepat kesini. Itu udah tinggalin istri kamu ya. Pokoknya besok ceraiin. Saya nggak mau lagi kamu bersama istrimu. Pokoknya udah. Saya udah nggak suka sekali sama istri kamu itu. Istrinya itu nggak berguna. Tahu nggak? Ngapain? Kamu sama dia lagi, udah cerai aja. Jangan kayak gitu dong. Jangan kayak gitu dong. Apa-apaan sih? Dasar nggak tahu diri. Apaan? Apa-apaan? Sini. Ngapain? Aduh. Duduk dulu dong, Mbak. Aduh, kena tampar nih. Aduh. Tahu diri sih jangan. Aduh. Sial lah istrinya. Aduh, kena tampar. Aduh. Sakit, Mbak, sakit. Tampar. Aduh, sakit. Kenapa tiba-tiba main tampar-tampar aja, Mbak? Sakit. Kamu kayak gitu siapa yang nggak nampar?
Ya kan bisa diomong baik-baik, Kamu Mbak. aja dari tadi nyolot kayak gitu. Ya kan saya lagi telepon. Ya tapi teleponnya sama suami orang. Nggak Iya. boleh lah kayak gitu. Kalau memang suami orang, kenapa, Mbak? Ya gini, dibalikin di diri kita sendiri ya. Misal kamu punya suami, terus suamimu direbut sama cewek lain, sakit nggak? Ya Apa? sakit nggak ya? Sakit lah. Saya sih Lebih sakit. Itu belum udah pernah saya merasakan gitu. tampar. Nah, itu belum kena. Kalau udah ngerasain baru. Kenapa sih Mbak bisa nampar saya, nasehatin saya? Mbak kan pakaiannya kayak gitu. Kan aku tadi udah bilang jangan nilai orang dari covernya. Saya yang kayak gini pun nggak mau kalau sama suami orang. Ya kamu berjilbab, pakai busana muslim. Terus Mbak kenapa nggak mau sama suami orang? Ya Kan banyak di luaran sana yang pakaiannya kayak Mbak kayak gini nih juga main sama suami orang. nggak semua. Saya juga buktinya saya nggak mau. Ya tahu memang nggak semua orang. Bener Mbak nggak mau sama Enggak. suami orang. Enggak, buat apa? Bener. Iya. Kenapa memang? Ya kasihan lah kalau misal saya jadi istrinya terus suami saya direbut sama orang, saya juga nggak mau, nggak terima juga. Oh gitu ya Mbak. Iyalah. Ya saya kira itu banyak kan yang mengira orang yang berjilbab itu sok suci kan gitu. Orang yang berjilbab itu belum tentu baik gitu kan. Terus yang berpakaian kayak gitu apalagi kan Yang nggak gitu. semua. Kayak gitu stylenya orang beda-beda. Meskipun saya juga pengen berjilbab, pakai busana muslim kayak kamu. Tapi mungkin belum waktunya sih. Tapi saya kepengen juga. Kenapa pingin berjilbab? Ya lebih baik lah. Dipandang orang tuh lebih enak. Kalau orang mau menggoda tuh kayak mikir-mikir dulu kalau pakai jilbab. Gitu ya Mbak. Iyalah. Memang orang yang berpakaian kadang agak terbuka itu masih ada ya kepinginan untuk berjilbab ya Mbak? Ya ada sih. Ada lah. Buktinya kayak aku kayak gini. Mungkin pengen kayak berjilbab lebih baik, sholat 5 waktu. Tapi kayak gimana ya, kayak mau pakai jilbab sekarang tuh karena belum siap, takutnya nggak istiqomah kalau saya. Jadi di situ ditunda-tunda ya Mbak? Ya nggak dipilih-pilih juga sih. Kayak takut aja kan kalau kita udah jilbab lepas lagi, jilbab lagi, lepas lagi. Kan lebih kayak gimana sih pandangannya, kayak aneh banget kan. Terus kenapa Mbak harus nampar segala tadi ya? Ya greget banget kayak gitu teleponannya. Duh, kayak gimana sih nggak ngerasain kita sama-sama cewek, istrinya dia juga cewek kan pasti. Kan sama-sama cewek, sama-sama tahu lah gimana rasanya jadi cewek. Gitu. Benar juga ya Mbak ya? Iyalah. Gini nih Mbak, ternyata banyak orang yang mengira orang yang berpakaian tidak rapi, ya, tidak berjilbab, Ya. apalagi kayak Mbak ngerokok, ya. Banyak orang yang mengira itu, dikiranya itu wanita nakal. Iya. Terus dengan image itu Mbak nggak takut dicap sebagai wanita nakal? Enggak lah. Enggak takut karena apa ya? Ya saya nggak melakukan hal nakal. Berarti orang itu nggak bisa dilihat dari penampilannya Mbak ya? Ya. Iyalah, menurutku. Berarti Mbak kalau ada pelakor Mbak nggak terima ya? Ya enggak, soalnya gimana sih? Aku juga cewek gitu loh. Berarti baiknya gimana dong? Baiknya gimana? Iya, baiknya gimana dong? Kalau ada pelakor gitu. Mbak kan nggak suka dengan pelakor. Terus menurut Mbak baiknya harus gimana sebagai perempuan? Ya kalau bisa cowok di luar sana masih banyak. Janganlah yang punya istri, jangan yang udah berkeluarga. Kasihan juga. Dia bangun rumah tangga dari nol, udah di atas, tiba-tiba dihancurin. Kan kasihan kan? Gitu ya. Masya Allah. Gini Mbak ya. Sebenarnya saya tadi itu sengaja buat vlog. Di situ ada kamera tersembunyi. Astaga, maaf. Tadi udah nampar. Enggak apa-apa. Maaf ya. Mohon maaf juga ya. Iya sih. Di sini saya ingin tahu aja gitu ya. Seperti apa sih sebenarnya di luar sana saat saya keluar
dari rumah tanggapan-tanggapan tentang yang namanya pelakor, gitu kan. Terus tanggapan tentang wanita yang tidak berhijab. Apakah semua wanita yang, walaupun mungkin nggak semua pandangan orang, bahwasanya orang yang tidak berhijab itu kadang dipandang sinis sama orang, gitu. Di sini biar kita menjadi edukasi, kalau memang itu baik biar diambil hikmah, kalau memang nggak baik ya mau nggak ditinggalkan. Dan bahwasanya tidak sedikit pula kalau jilbab memang itu banyak sekali yang dibuat permainan, gitu ya. Benar kata sampean. Tapi saya salut sekali ya, masya Allah ya, salut sekali. Nggak nyangka ternyata saya menemukan seorang wanita yang hatinya sangat mulia dan luar biasa sekali. Tidak menyangka, masya Allah. Boleh kenalan namanya siapa? Nanda. Oh, Nanda, saya Liva ya, Khalifah. Mbak pengunjung kafe ini ya? Ya, tadi Masya Allah. mampir sih ke sini. Kenapa Mbak punya pemikiran seperti itu, begitu mulia dan baik hati di saat melihat ada orang lain yang terzolimi, gitu kan? Tadi saya pura-pura telepon dan suruh ceraikan istrinya, tapi Mbak tidak terima, dan disitulah pasti ada seorang perempuan yang terzolimi. Kenapa? Selain terketuk hati nuraninya sebagai perempuan. Kalau kayak gitu karena saya pernah punya teman. Dia itu udah nikah, udah punya anak. Terus suaminya tuh kalau di depannya dia tuh baik, cuman kalau di luar dia suka mabuk, suka main cewek, suka minum, karaokean, kayak gitu. Terus akhirnya si cowoknya ini main sama cewek lain, dan otomatis saya sebagai teman nggak terima dong. Teman saya digitukan, teman saya sampai udah hampir stres dia. Kasihan juga anaknya cewek pula, putus seorang ayah ya kan. Ternyata ya akhirnya karena omongannya si pelakor tadi, akhirnya diceraikan lah itu si istrinya. Nggak tanggung jawab juga ke anaknya, meskipun kalau emang cerai, kalau bisa menurut saya itu jadi suami, jadi ayah itu tetap nafkahin. Itu enggak sama sekali. Kasihan, jadi kayak gitu, jadi mikir kalau ada orang kayak gini gimana ya gitu. Jadi di situ ya terketuk hatinya ya. Masya Allah. Kasihan. Terima kasih atas semua yang hari ini Umi saya lakukan ya, dan juga mbaknya. Intinya sahabat, dalam rumah tangga jangan pernah ada perceraian. Satu itu ya. Dua, jangan pernah memandang seseorang itu dari penampilan, karena penampilan belum tentu, yang penampilannya tidak berhijab itu belum tentu kalau dia itu hatinya jahat, hatinya buruk. Dan juga belum tentu pula orang yang berhijab itu juga hatinya semua mulia. Tapi setidaknya alangkah baiknya di saat syariat-syariat Islam itu kita jalankan, yang mungkin awal mulanya hatinya belum bisa baik, dengan kita berpelan-pelan seperti mbaknya tadi ya, ingin berhijab, ingin ngaji, ingin sholat rutin gitu kan, tapi hati belum siap. Sebenarnya sih kalau menunggu hati belum siap, maka kita tidak tahu berbolak-baliknya hati itu sampai kapan. Setidaknya alangkah baiknya kalau kita mulai sedikit dari sedikit, insya Allah dari situ terketuklah hati kita, insya Allah sama Allah akan dijaga gitu. Kalau kita udah bisa menjaga marwah kita bisa menjaga pelan-pelan aurat kita, insya Allah hati kita pun akan dijaga oleh Allah gitu ya. Itu yang kedua. Terus buat teman-teman yang di luar sana yang merasa saat ini posisinya masih menjadi pelakor, ya sebaiknya hindarilah gitu. Kalau memang niatnya ibadah, ya baik-baik, datang baik-baik, semua itu bisa dibicarakan dengan baik. Tidak ada sesuatu apapun yang tidak bisa dibicarakan dengan baik. Kalau dari awal baik, insya Allah pada endingnya juga akan baik. Kalau niatnya baik, insya Allah semuanya akan dipermudah oleh Allah. Jadi tidak haruslah kita menjadi pelakor, curi-curi dari istri. Itu endingnya pasti nanti berantem, pertengkaran dan perceraian. Sedang perceraian itu sangat dilarang sekali oleh agama gitu ya. Itu pula dengan kaum suami-suami yang di luar sana yang terkadang istrinya punya kekurangan. Jangan mentang-mentang istrinya punya kekurangan terus
jadi suami dengan seenaknya sendiri. Wah, mau cari istri ya. Tidak ada manusia di dunia ini yang sempurna. Di saat istrimu punya kekurangan, dirimu pun pasti punya kekurangan sebagai seorang suami. Jadi kita sebagai manusia tidak boleh dong menuntut, oh istri saya harus sempurna. Bisa jadi istrimu pandai menutupi kekurangan suaminya. Istrimu bisa pandai menutupi kekurangan pasangannya. Tapi terkadang seorang laki-laki banyak juga yang menuntut. Begitu pula sebaliknya. Laki-laki juga jangan asal cerai. Istri juga jangan asal minta cerai. Di saat ada kekurangan di antara salah satu, itu bisa dibicarakan dengan baik. Gitu. Kalau udah terbuka hatinya, insya Allah kekurangan apapun bisa diselesaikan dengan baik. Mungkin itu, sahabat ya. Tuh. Habis ditampar, sakit. Udah jengkel banget Tidak soalnya. apa, tapi nggak apa-apa ya. Agar hati adem lagi, habis Umi ditampar, mbaknya juga sempat emosi. Mari kita bersolawat bareng-bareng. Bisa selawat? Masya Allah ya, Masya Allah. Bisa selawat apa? Apa ya? Sebisanya yuk, kita bareng-bareng. Pernah bersolawat? Pernah. Masya Allah ya. Karena dengan solawat itulah kita nanti akan diselamatkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat yuk. Yuk, apa dong selawatannya? Apa aja boleh, sebisanya. Bi Rasulillahi wal Masya Allah. badawi wa rijalin min bani alawi salahul fil manhajin nabawi bi Rasulillahi wal badawi bi Rasulillahi wal badawi wa rijalin min bani alawi salahul fil manhajin nabawi bi Rasulillahi wal badawi. Allah, Masya Allah ya, nggak nyangka ya ternyata suara mbaknya luar biasa, enak sekali ya. Dari situlah sahabat, jangan pernah memandang manusia itu dari fisik, saudara-saudara kita yang lain dari fisik. Oke sahabatku, kita akhiri dulu. Apabila ini baik datang dari Umi, apabila ini baik datangnya dari Allah, dan apabila buruk datang dari saya pribadi. Apabila ada kekurangan dan kehilafan, ada yang merasa tersinggung, mohon maaf, mohon dimaafkan ya. Dari saya Khalifah dan juga dari mbaknya. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.